Nah, hari ini saya akan bicara tentang buku Motivation, Mimpi atau Mati. Nah, ini adalah buku yang saya tulis dan diterbitkan pada bulan Mei tahun 2013. Ini adalah buku motivasi yang saya tulis secara komedi. Ya, nama juga yang nulis komedian. Nah, di sini ada beberapa motivator terkenal yang memberikan testimoninya. Di antaranya ada Pak Jamil Azaini yang bilang, buku yang lucu berkelas, penuh ilmu, dan pengalaman nyata yang bernas. Terima kasih Pak Jamil. Kemudian juga ada Tung Desem Waringin. Waduh, ini pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Bilang, segar, ringan, tetapi berbobot. Bacaan penuh inspirasi dan humor dari seorang pelopor stand up komedi Indonesia. Ayo beli dan baca. Terima kasih Pak Tung. Tuh, bener tuh. Tuh, nggak ngarang kan? Nah, udah masih banyak lagi nih. Ada Pak Renal semuanya. Aduh, kalau saya baca ntar saya narsis. Ya. Baik, saya akan sedikit mengupas tentang buku ini. Buku ini terdiri dari 5 bab. Dari 5 bab yang bisa kita nikmati ya. Pertama di bab 1 saya bicara soal action, bab kedua bicara soal memasarkan diri, bab 3 bicara tentang langkah-langkah ringan menuju sukses, bab 4 ada faktor XYZ, bab 5 ada bonus track. Nah, semua buku yang ini semua yang ada dalam buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya. Jadi ini nggak ngarang, semuanya sudah teruji, sudah saya coba sendiri. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bab 1 dulu ya. Bab 1 bicara action. Di sini saya juga bicara tentang gagal karena ketergantungan. Nah, dalam usaha, dalam kerja, dalam bisnis, kita jangan sampai ketergantungan yang tinggi dengan orang lain. Partner nggak jadi, kita nggak jadi. Partner nggak jalan, kita nggak jalan. Orang nggak jadi, kita nggak jadi. Ya, produsen, distributor, jangan ketergantungan. Produsen udah nggak produksi lagi, kita nggak bisnis. Distributor udah nggak distribusi lagi, kita nggak jualan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pelawak. Dari tahun 89 sampai 97, saya gagal karena ketergantungan yang tinggi sekali terhadap pelawak-pelawak yang lain. Dulu kalau mau jadi pelawak, kita harus bikin grup lawak. Mesti bertiga, berempat. Waktu saya dari tahun 89 sampai 97 hanya habis untuk bikin grup lawak. Bikin bubar. Kadang belum bikin, udah bubar. Nah, akhirnya tahun 98 saya memutuskan untuk menjadi seorang stand up comedian. Karena seorang stand up comedian ketika tampil, dia tidak butuh partner. Cukup tampil aja sendiri. Honor terima sendiri. Nggak lucu, tanggung sendiri. Nah, itulah. Jangan sampai kita ketergantungan. Tapi kalau dalam bisnis usaha kan kita juga butuh orang lain. Iya, harus butuh. Kita butuh produsen, butuh distributor, butuh partner. Tapi jangan sampai partner, distributor, produsen ini adalah orang-orang yang buat kita ketergantungan. Nggak ada mereka, kita nggak kerja. Kita sebagai karyawan butuh perusahaan. Kita mesti ngelamar kerja. Jangan sampai nggak ada perusahaan, kita jadi nggak kerja. Nah, ini kan juga bahaya kan. Waduh, saya cuma bisanya ini. Kantor itu udah tutup. Akhirnya nggak kerja. Jadi jangan sampai ketergantungan. Kemudian di halaman 50, kalau tadi di halaman 57 ketergantungan, di halaman 45 saya bicara soal mental juara. Mental juara ini sangat dibutuhkan bagi orang untuk mencapai sukses, mencapai puncak karir, mencapai puncak popularitas, mencapai impiannya. Karena dengan punya mental juara inilah, maka kita ketika gagal, bangkit lagi. Gak mungkin orang gagal terus, gak pernah mencapai suksesnya. Asalkan dia belajar dari kegagalan. Karena dalam kegagalan tersebutlah banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita petik. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari untuk mencapai sukses kemudian. Oh, kemarin saya gagal begini. Oh, kenapa? Oh, karena saya kurang persiapan. Akhirnya kita persiapan. Dan setelah persiapan kita bisa mencapai sukses tersebut. Saya mengambil contoh adalah kisah Derek Redmond, seorang pelari 400 meter yang waktu itu berlomba di Olimpiade Barcelona tahun 92. Ketika berlari 150 meter, Redmond cedera, tapi dia bukannya cengeng, tidur, nggak meneruskan. Dia terus berlari hingga 400 meter bisa diselesaikan dengan baik. Redmond memang tidak menjadi juara, tapi dia menunjukkan mental juara. Sikapnya sebagai seorang pelari yang punya mental juara itu dikenang hingga sampai saat ini oleh orang lain. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, mental juara. Dengan mental juara kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah putus asa, karena kita selalu melihat harapan, melihat kesuksesan sudah di depan mata kita. Karena kegagalan sudah memberikan ilmu yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan rumus-rumus untuk mencapai sukses. Nah, udah, sekarang nggak usah banyak lagi pikirkan, ini itu. Ayo segera action. Dan action pertama menurut saya adalah cari buku Motivation, Mimpi atau Mati yang ditulis oleh saya dong.